Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta sepak bola, khususnya Indonesia. Oke, jumpa lagi bersama eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita, jumpa lagi bersama kita di sini di channel Garuda Langit. Ini bersama gue Yuri dan juga bersama rekan gue. Siapa rekan gue namanya? Mandala, Oke, Mandala. iya, Mandala. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas soal Piala Dunia dulu nih. Ya kan lagi seru-serunya nih Piala Dunia yang nggak bisa diprediksi ya, nggak bisa diprediksi. Dulu kan, Sayangnya Italia nggak ikut ya. nah ya itu tim saya nggak ikut. Makanya kali ini gue dukung dari tim-tim dari Asia, khususnya Korea Selatan. Oke, di video kali ini nih kita akan ngebahas soal Piala Dunia tentang eh, sepak terjang dari tim-tim Asia nih ya. Kita tahu sampai dengan hari ini nih sudah melakoni match day 2, artinya sudah 2 kali bertanding ya, tinggal satu lagi bertanding gitu. Kita akan bahas tim-tim di Piala Dunia ini, tim-tim dari Asia ya. Kita bahas dari grup A dulu nih. Di grup A nih kan ada Qatar nih, kan di Asia ada 5 wakil nih. Qatar, Iran, Arab Saudi, Jepang, sama Korea Selatan ya. Di grup A nih Qatar udah amsyong lah. Ya kata udah tidak ada peluang ya karena Belanda sama Ekuador kan nilainya udah 4, udah nggak mungkin dikejar lagi sama Qatar ya yang menyisakan satu pertandingan lagi. Ya mungkin Qatar udah fokus ke Piala Asia kali ya. Nah, ini di grup B sekarang nih. Di grup B itu ada Iran ya. Di pertandingan pertama ini kan Iran kalah ya lawan Inggris 6-2. Tapi di pertandingan kedua dia berhasil mengalahkan Wales 1-0 ya. Otomatis Qatar ini posisinya ada di peringkat 2 sekarang kan dengan nilai 3 dan dia tinggal akan Iran, menghadapi Iran, Iran. ya Iran. Bukan Qatar, Iran. Iran. Nah, Iran ini akan menghadapi Amerika Serikat di pertandingan terakhir. Amerika Serikat poinnya 2, Wales poin 1. Jadi peluang Iran ini sangat besar sekali ya untuk melaju ke babak selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya dari 5 tim Asia ini satu kan udah gugur nih. Yang lainnya masih ada peluang walaupun ada yang peluangnya besar, ada yang peluangnya sedang, dan ada yang peluangnya tipis. Seperti itu ya. Ini dari grup B ini tadi kan kita bicara soal Iran ya. Iran ini dia ada di posisi kedua sekarang kan di klasmen nih grup B dengan nilai 3 gitu. Dia terakhir akan menghadapi Amerika Serikat dengan nilai poin 2, sedangkan Inggris poinnya 4. Ini semua semua tim di grup B ini masih bisa lolos sebenarnya. Nanti tergantung partai terakhir. Ini luar biasa banget nih. Saya kaget juga gitu kan Iran bisa mengalahkan Wales 2-0 lagi. Keren banget gitu. Nah, ini peluang Iran nih saya bisa rasa cukup terbuka. Itu itu dari Iran ya. Terus kita ke grup C, ke Arab Saudi. Arab Saudi ini kan di grup C ini bersama Polandia, Argentina dan Meksiko kan. Nah, kalau kita lihat di sini Arab Saudi di pertandingan pembuka dia bisa mengalahkan tim favorit juara lah Argentina, tim tangguh Argentina ya dengan 2-1. Dan sayangnya di pertandingan kedua dia lawan Polandia kalah gitu kan 2-0. Padahal mainnya Arab juga nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman ya memang namanya bola itu bundar kan apapun bisa terjadi. Nah, ini Arab Saudi juga masih memiliki peluang yang cukup terbuka ya karena kan di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Meksiko. Sementara Argentina akan berjumpa Polandia. Sementara kan nilainya masih tipis-tipis nih. Di grup C ini Polandia poinnya 4, Argentina 3, Arab Saudi 3, dan Meksiko 1. Jadi peluang Arab Saudi sama seperti Iran ya. Kalau bisa menang ataupun seri dengan kondisi tertentu, dia masih bisa lolos. Grup D, kalau grup D ini kan nggak, grup D ada yang grup D ini ada Australia. Di mana kita tahu di grup D ini Prancis sudah superior banget ya. Udah memastikan diri lolos gitu dengan 6 Ya, poin, udah nggak bisa dikejar lagi lah. Walaupun kalah juga Prancis tetap lolos di pertandingan terakhir. Cuman Australia ini masih menjagakan sejak kan kemarin dia mengalahkan Tunisia ya. Nah, 1-0 ya. betul. Jadi 1-0. sebenarnya Denmark dan Tunisia juga masih punya peluang juga gitu yang sama. Karena di pertandingan terakhir kan Australia tinggal hadapi Denmark dan Prancis mengalahkan Tunisia gitu kan. Jadi peluang Australia juga sedang lah. Maksudnya karena lawan terakhirnya Denmark gitu, tim dinamit.
Jadi nggak bisa dianggap sebelah mata juga, Denmark ini pasti akan fight dan mati-matian gitu kan. Jadi peluangnya ya 50-50 lah kalau kalau untuk Australia ini dari tim Asia. Sementara kalau di grup E, nah yang kita tahu ada Jepang ya. Di grup E ini Jepang, dan sayangnya kemarin entah kenapa bisa kalah gitu lawan Costa Rica kan, sehingga ya jadi di mana untungnya Spanyol sama Jerman seri 1-1 kan. Jadi otomatis Ya, mereka semua masih punya peluang nih. Dari Jerman pun masih punya peluang. Pertandingan terakhir Jepang lawannya berat, jelas Spanyol ya kan. Sementara Jerman ya. pasti akan habis-habisan lawan Costa Rica. Jadi semua masih punya peluang. Tapi saya rasa mungkin Jepang agak sedikit berat karena lawan terakhir Spanyol. Sementara kan Spanyol juga masih bisa apa ya, masih bisa gugur gitu, belum belum memastikan diri kan. Otomatis Spanyol juga pasti mainnya habis-habisan. Ya pertandingan terakhir berat. Jadi peluang Jepang agak tipis lah kalau saya bilang ya. Lalu di grup F nggak ada tim Asia ya, karena grup F ini diisi oleh Kroasia, Maroko, Belgia, sama Kanada. Nah kita skip aja dulu dah, karena kan kita lagi ngomongin soal tim Asia kan. Oke, lalu selanjutnya di grup G juga nggak ada tim Asia ya, karena isinya cuma ada Brazil, Swiss, Kamerun, dan Serbia. Di mana Brazil udah memastikan Serbia. lolos kan. Nah di grup H nih, ini seru juga nih. Di grup H ini ada Korea Ada Korea Selatan. Selatan ya. Oke, Korea Selatan di mana secara apa ya, nyesek juga sih, ini kan tim andalan gue sebenarnya ya kan. Ini Korea Selatan ini kemarin kalah kan, semalam ya kalah lawan Ghana itu 3-2. Saya juga Lawan Ghana agak-agak 3-2 ya. agak sedikit kecewa gitu dengan kepemimpinan wasit, tapi ya namanya pertandingan ya. Masalahnya gol Ghana pertama tuh saya lihat ada handsball, cuman nggak cek VAR ya. Ya tapi saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih ahli lagi itu tuh wasit-wasit di sana ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya juga pertandingan. Cuman peluang Korea Selatan saya bilang 50% Masih karena apa? terbuka, Iya, karena gini, walaupun tipis. karena Portugal mengalahkan Uruguay gitu. Portugal mengalahkan Uruguay, otomatis kan Portugal udah memastikan diri lolos ya kan. Oh, Portugal udah memastikan diri lolos dengan 6 poin. iya. Sementara Ghana 3 poin, Korea Selatan 1 poin, dan Uruguay 1 poin gitu. Dari selisih gol juga Korea Selatan sebenarnya lebih baik daripada Uruguay. Cuman kita lihat nanti nih, Portugal sudah memastikan lolos, apakah dia akan Ghana, Ghana tenaga 3 poin, Ghana tiga 3 poin. poin, karena dia kan kalah lawan Portugal dan menang lawan Korsel Ya, kan. betul. Nah, di pertandingan terakhir ini kan Korea Selatan akan menghadapi Portugal ya. Nah, di situ Portugal udah pasti lolos kan, udah memastikan udah 6 poin lah pasti lolos. Nah, kalau jika Portugal ibarat kata nyimpen tenaga gitu lah, jadi nggak usah ngoyo di pertandingan terakhir buat buat nanti di babak 16 besar kan, itu bisa saja terjadi seperti itu. Jika mungkin Cristiano Ronaldo disimpan atau apa diistirahatkan gitu. Nah, ini kesempatan Korea. Itu kalau kalau Portugal seperti itu ya, tapi kan kita nggak tahu. Bisa saja mungkin Portugal gengsi juga kan kalah sama Korsel, makanya. Tapi saya rasa mungkin Portugal Sebetulnya akan kalau kalau di sini, bro, maaf saya potong. Sebetulnya peluangnya mungkin lebih besar ke Ghana, tapi bukan berarti Korea Selatan tidak memiliki peluang sama sekali. Jadi iya. kalau kita berhitung, misalnya Ghana cukup bermain imbang saja sama Uruguay, itu bisa dipastikan Ghana lolos. Tapi Dan kalaupun kalaupun misalnya, eh, katakanlah Korea bermain bisa menang lawan Portugal, itu nanti akan berhitung dengan Ghana. kalau secara ini, kalau yang saya tahu ya, ini kayaknya nggak pakai sistem head to head atau ya, karena kan semua semua grup kan isinya 4 tim kan. Jadi yang benar-benar dihitung itu selisih gol kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Kalau jika nggak Ya, head to karena head, karena selisih golnya kan kalau dipikir-pikir Ghana sama Korea ini bisa dibilang sama. Sekarang ini posisi, oh sorry, menang Ghana 1 ya. Karena Ghana 3 sama di Portugal 1, berarti 4 gol produktivitas golnya. Sementara Korea nggak, baru 3 kan. Ghana udah mencetak itu, Ghana itu mencetak dua lima, dia mencetak 5 gol, tapi Oh, dia 5, 5, ya, 5, dia 5 kemasukan gol. 5 gol juga. Dia 5 kemasukan gol lima juga gol. kan. Kalau Korea kan mencetak 2 gol, kemasukan 3 gol. Jadi surplus 1 ya, min 1 Tiga, ya. ya,
terus plus satu. Iya. Nah, itu nanti nanti mungkin akan berhitung secara itu ya. Itu juga Uruguay juga masih punya peluang kan. Kali kali aja Uruguay meledak di pertandingan terakhir nanti tinggal. Nah, itu kita nggak tahu ya, tapi saya berharap sebenarnya sih tim Asia ya yang bisa lolos ya, entah itu Iran, Australia, Arab Saudi, Ya. Jepang atau Korea Selatan. Tapi yang paling punya peluang terbuka sih kalau kalau saya lihat sih memang Iran sama Australia ini punya peluang Arab. karena pertandingan terakhir mereka menghadapi tim yang seimbang lah boleh boleh dikata seperti itu ya. Sementara kalau Jepang kan terakhir ngadepinnya Spanyol, Korea Selatan terakhir ngadepinnya Portugal. Itu Arab sangat terakhir Meksiko ya. Arab masih lawan Meksiko masih masih seimbang lah kalau 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 menurut saya Arab sama Meksiko. Hmm. Terus Australia juga terakhir juga dia lawan Denmark. Denmark. Oh, Denmark juga berat sih lumayan. Seperti itu ya. Terus Ya. kalau Iran kan terakhir lawan Amerika Serikat ya masih seimbang lah. Jadi Ini yang Iran agak berat nih Jepang karena ngadepinnya harus menghadapkan sama Spanyol. Spanyol ya. Iya, Jepang Ya, berat. Jepang berat banget karena terakhir dia akan menghadapi Jepang berat Spanyol. banget. Lalu Ya, eh, Arab Saudi masih 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 inilah dia bisa ngadapin masih bisa. Meksiko kan. Masih Meksiko 50-50 ya. lah. Terus Iran lawannya Amerika Serikat masih punya peluang. Australia Australia juga lumayan nih lawannya Denmark loh. Denmark ini tim dinamik. Ya. Jadi ya yang peluangnya besar saya rasa Iran sama Arab Saudi. Karena pertandingan terakhir mereka lawan Betul. tim yang boleh dikata level permainannya nggak jauh beda gitu. Tapi di pertandingan terakhir Denmark kalah 2-1 dari Prancis. Iya, cuman ya itu kan Denmark kalah 2-1 lawan Prancis. Sementara Australia dibantai sama Prancis 4-1. Ya kan makanya Ya. Australia Australia berat. Jadi yang paling saya rasa nih menurut hitung-hitungan kita ya, Iran sama Arab Saudi masih punya peluang yang sangat besar untuk lolos gitu. Karena lawan mereka di pertandingan terakhir cuma Amerika Serikat sama Meksiko. Sementara kalau Australia kan harus ada Tapi apa bukan menghadapi mustahil, bukan mustahil, tapi benar. bukan mustahil kalau Jepang dan Korea Selatan akan memberi kejutan. Heeh. Kalau kalau Jepang udah pasti berat karena Spanyol juga pasti akan fight habis-habisan. Itu paling tipis banget Jepang. Kalau Australia sama Denmark itu juga mereka akan habis-habisan, tapi kalau secara ranking ataupun apa juga Denmark lebih diunggul lah. Kalau Korea Selatan lawan Portugal, Korea Selatan itu eh, apa ya? Kalau boleh dikata itu ada keuntungan Hanya lah. Korea Selatan itu seperti seperti apa sih namanya kejadian di 2018 saat itu Jerman Iya, eh, apa ingin lolos di babak selanjutnya akan tetapi itulah hebatnya Korea Selatan dia bisa membuat kejutan jadi nanti kita iya. tunggu saja kejutan apa yang akan disajikan oleh Korea Selatan Korea Selatan itu keuntungannya tapi apa tim menurut yang gue? dihadapi kali ini berbeda. Iya, karena Korea Selatan itu punya keuntungan satu yaitu dia menghadapi Portugal yang sudah lolos. Ya kan, Korea Selatan menghadapi Portugal yang sudah lolos. Artinya Portugal bisa saja Portugal memainkan pemain-pemain lapis kedua lah atau pemain-pemain yang belum pernah dimainkan untuk ya manasin kaki lah ibarat kata. Nah, itu di situ keuntungannya Korea Selatan. Dia mungkin mungkin pelatih Portugal bisa saja menyimpan kekuatan utamanya untuk bermain di babak 16 besar biar tidak cedera kan. Jadi keuntungannya Korea Selatan di situ. Kalau seandainya Portugal belum lolos, mungkin juga akan berat banget itu Korea Selatan lawan Portugal. Nah, seperti itu. Jadi itu gambarannya ya, tim-tim Asia itu masih ada 4 tim yang berpeluang lolos. Hanya yang paling besar kita tahu Iran sama Arab Saudi itu masih berpeluang lolos besar. Yang sedang-sedang saja itu Australia. Nah, yang paling berat ya Jepang ya, yang sedang-sedang saja sama Korea Selatan itu. Bentar ya ada gangguan nih kayaknya nih. Oke. Oke, Nah, sorry, sorry. tadi kan itu kita bicara soal peluang ya. Uh, Sekarang maaf kan, oke oke. gimana? Wah, sorry nih teman-teman masih ada gangguan Halo, sinyal. Ya, halo, gimana? ya oke. Udah oke. Ya, sekarang sudah bisa dengar. Oke. Oke. Nah, itu tadi tadi itu secara peluang kan, kita bicara secara peluang gitu tim-tim Asia. Sekarang kita bicara dari segi permainan ya. Kita bicara dari segi permainan.
Di match day kedua ini kalau saya ngeliat permainan yang paling agresif itu ada 3 tim ya dari Asia ya. Arab Saudi, Jepang sama Korea Selatan. Dan yang anehnya 3 tim itu kalah semua gitu. 3 tim itu kalah semua. Kita lihat pertama dari Arab nih. Arab Saudi lawan Polandia. Itu Arab Saudi nyerangnya nyerangnya bener-bener Polandia bener-bener keteteran loh. Cuman karena kejeniusan dari pertahanan rapat dari Polandia dengan mengadakan serangan balik, apalagi mereka punya striker tajam kayak Lewandowski sama Milik kan, Polandia itu ada Milik sama Lewandowski itu. Nah itu luar biasanya mereka bisa memanfaatkan celah dan ada satu back blunder gitu kan dari Arab Saudi sehingga bola bisa dicuri sama Lewandowski jadi 2-0 itu kan. Nah itu seperti itu ya. Itu kecerobohan dari back Asia itu masih sering ceroboh gitu. Seperti Arab Saudi itu ketika lawan padahal nyerang habis tuh. Kita lihat kan pertandingan antara Arab Saudi sama Polandia akhirnya Polandia yang menang 2-0. Begitu juga dengan Jepang. Jepang lawannya Costa Rica. Nah, Jepang lawan Costa Rica nih. Jepang nyerang habis. Costa Rica dibombardir habis gitu. Hanya ada satu blunder di back Jepang sehingga menyebabkan Costa Rica berhasil mencuri gol. Jepang kebobolan lewat gol gol semata wayang Costa Rica yang apa ya? Jepang habis-habisan nyerang kebobolan Costa Rica. Begitu juga dengan Korsel. Kita lihat Korsel bermain fighting spiritnya gila edan punya lah melawan Ghana. Tapi bisa-bisanya gitu mereka kebobolan 3 gol gitu. Ya kawan saya udah tersambung lagi. Bisa-bisanya kan Korea Selatan kebobolan 3 gol Sorry, dari ada Ghana. jaringan. Padahal Korea Selatan itu melakukan serangan 7 hari 7 malam gitu ke Ghana. Cuman sama seperti Jepang. Jepang juga menyerang 7 hari 7 malam ke gawang Costa Rica. Arab Saudi juga menyerang ke Polandia. Itulah indahnya sepak bola ya. Tim yang menyerang habis-habisan tapi malah kalah. Itu seperti Arab Saudi, Jepang dan Korea Selatan. Arab Saudi bisa kalah sama Polandia, Jepang kalah sama Costa Rica dan Korea Selatan kalah sama Ghana. Nah itu. Tapi kalau secara permainan gue ngelihat emang Arab Saudi, Jepang sama Korea Selatan gila itu. Itu adalah lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di Piala Asia nanti tahun depan. Seperti itu ya. Karena timnas Indonesia kan nanti dia Piala Asia kan, Piala Asia kalau nggak salah di Qatar juga ya. Mereka akan menghadapi tim-tim yang bermain di Piala Dunia sekarang nih. Entah itu Qatar, entah itu Australia, entah itu Arab Saudi, entah itu Iran, Iran dan Jepang, Korea Selatan ya. Jadi Korea Selatan. itu tim unggulan semua itu. Itu masuk pot 1 tuh. Di Piala Asia mereka pot 1 semua. Itu otomatis pasti akan salah satu dari mereka akan bertemu dengan timnas Indonesia. Jadi seperti itu. Gue sih berharap mudah-mudahan kalau dilihat dari secara permainan, gue pengennya Indonesia tuh ketemu sama Qatar lah. Segrup sama Qatar di Piala Asia ya. Karena mainnya Qatar kan ya nggak, saya lihat sih nggak terlalu ini. Kalau mainnya Jepang, Korea Selatan, Arab sama Iran mainnya OP banget gitu. Tapi itulah ya, kalau menurut saya nih ya, pemain-pemain dari Asia ini, uh, Gimana? Halo? Wah, maaf kawan-kawan semua. Kayaknya kawan rekan saya ini sih internetnya lagi fluktuasi, dia lagi turun naik. Jadi jadi dia nggak bisa apa ya sinyal internetnya. Nah ini di join lagi nih. Ya gimana? Gimana Bro Mandala? jadi begini ya, kalau menurut saya, pemain-pemain Asia itu punya karakteristik yang unik. Jadi kelemahan dari pemain-pemain Asia itu adalah pada saat menit-menit terakhir itu stamina mereka berkurang, tidak bisa menjaga konsistensi. Itu yang pertama. Terus kalau saya lihat dari karakter pemain Korea Selatan, itu selalu mengandalkan serangan dari sayap. Betul, betul Kalau sekali. dari Jepang, saya selalu melihat dia mengandalkan pemainan-pemainan juga dari sayap
sedikit-sedikit saja di tengah. Betul. Terus yang kedua adalah masalah transisi, baik transisi dari menyerang ke bertahan maupun dari bertahan ke menyerang. Jadi ketika lagi aktif menyerang, mereka lupa bagaimana caranya bertahan yang baik, sehingga kehilangan fokus. Dan lagi pemain-pemain Asia itu, kalau misalnya dia sudah bisa ngegolin, itu dia suka lupa, asik. Dan kalau misalnya kebobolan, dia akan hancur mentalnya. Ini karakter pemain-pemain Asia ini memang eh, kalau misalnya dia punya semangat juang tinggi, pasti ya pemain-pemain Asia kalau kita lihat dari babak pertama, oke, kalau masih awal-awal menit, oke, dia nyerangnya bagus. Tapi dari segi dalam transisi bertahan itu agak kurang, terutama Korea Selatan. Hampir dia menguasai bola di sepanjang pertandingan, tapi pada akhirnya dia harus kebobolan hanya karena hal-hal yang krusial banget ya, yang basic banget ya, kehilangan Setuju. fokus Iya, dan gol. setuju. Begitu juga pemain-pemain Arab, keasikan menyerang, hilang fokus, kebobolan. Iya. Kalau Iran sebetulnya di babak-babak awal tuh dia masih mencari formulanya sehingga dia sampai dihajar habis-habisan. Tapi mungkin setelah itu dia mengevaluasi dan akhirnya bisa. Tapi yang saya rasa peluangnya masih mungkin itu adalah Arab Saudi, karena di satu sisi Arab Saudi itu memiliki pendukung yang cukup besar ya, karena Iya, masih di Jazirah karena Arab, mainnya kan di jadi Qatar kan, betul. masih ada peluang yang tinggi. Ditambah kemarin itu kan pas menang dia dapat sedikit bonus, paling tidak secara motivasi dia masih lebih baik dari tim-tim yang lain. Yang kedua mungkin Iran. Iran itu sendiri kemungkinan untuk lolos ke babak 16 masih terbuka lebar. Iya, Yang karena saya khawatirkan di sini adalah Jepang dan Korea Selatan. iya betul. Nah, karena kalau dari sisi permainan kita juga nggak bisa menyaksikan permainan Spanyol, kita juga nggak bisa menyaksikan permainan Portugal, tapi bukan berarti peluang itu hilang begitu saja. Kalau Iya. kita perhatikan di tahun 2018, Korea Selatan di luar dugaan bisa mengalahkan Jerman, dan kalau kita melihat di Piala Dunia kemarin, Jepang nyaris mengalahkan Belgia. Itu juga Jepang juga Jadi udah lolos loh. Jepang Piala Dunia 2018 lolos ke 16 besar kan, ketemu Belgia itu kan. betul, betul. Artinya apa? Jepang masih punya kans mengejutkan. Begitu juga Korea Selatan. Cuman Cuman yang harus peluangnya di diperbaiki bawah. ini adalah, ya, yang perlu diperbaiki adalah dari sisi mental. Mental pemain-pemain Asia dan terutama stamina. Seperti itu, Bung Yuri. Nah, iya betul sekali. Gua setuju banget gitu. Cara mainnya Korea Selatan tuh bukan gua membesar-besarkan tapi Indonesia banget gitu. Karena dari sisi sayap ya. Makanya Sintayong tuh senang banget dari sayap tuh. Karena kan Korea Selatan punya pemain-pemain cepat. Hanya sayang sekali Paulo Bento nih pelatihnya Jepang apa Korea Selatan terlambat memasukkan model-model pemain kayak Lee Kang-in ya. Lee Kang-in ini kan dia pemain sayap yang sangat cepat gitu. Nah, itu mungkin kesalahannya karena nggak langsung memasukkan Lee Kang-in dari awal gitu. Kalau Lee Kang-in langsung dari awal tuh ngeri. Jepang juga begitu. Melawan Costa Rica mungkin terlalu meremehkan sehingga dia tidak memainkan pemain-pemain kayak Tomiyasu mungkin, Takumi Minamino atau Kubo atau siapalah yang utama-utamanya gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nanti di pertandingan terakhir saya rasa mereka akan fight habis gitu kan. Tapi memang benar yang peluang yang paling besar ya Arab Saudi sama Iran. Kalau Iran dia mainnya nggak terlalu fight gimana, cuman tempo. Iran tuh pinter banget mainin tempo. Waktu lawan Wales dia nggak ini tapi dia nyari celah sambil mainin tempo gitu. Saya senang banget. Kalau kalau Korea kan sama ke Jepang tuh OP banget ya. Senang cuman ya itu backnya blunder seperti itu. Ya mungkin seperti itu dari gambaran peluang tim-tim Asia di Piala Dunia ini. Ini masih ada 4 tim lagi yang berpeluang lolos dan keempat tim ini adalah pot satu di zona Asia ya kalau kalau di Piala Asia atau Qatar tahun depan nanti. Salah satu dari mereka akan menghadapi
akan dihadapi oleh timnas Indonesia gitu. Nah itu Sintayong pasti akan melihat gitu gimana sih cara mereka main gitu kan, gila kan, seperti itu. Dan di stadion-stadion Qatar itu, salah satu stadion-stadion yang ada di Qatar itu yang dipakai Piala Dunia itu nanti bakal akan dicicipi juga sama Indonesia, karena ini kan Piala Asia nanti mainnya di Qatar juga kan tahun 2023 tahun depan itu. Jadi Indonesia pasti akan merasakan salah satu dari stadion itu gitu. Dan gue sih optimis ya di Piala Asia nanti Indonesia bisa berbicara banyak, karena satu, kita udah punya pemain keturunan juga lumayan gitu kan. U20 dari U20 dari yang seniornya juga mudah-mudahan sih bisa bisa bikin kejutan. Seperti itu. Oke kawan-kawan, ini mungkin singkat ya. Ini karena saya baru eh, maksudnya ngobrol sama rekan saya ini Mandala, jadi mungkin settingan-settingan kamera internet belum sebagus biasanya. Jadi mohon dimaafkan. Tapi nanti di next video selanjutnya kita akan ngebahas soal, nanti kan ada Piala AFF nih bulan Desember ya kan. Wah seru, nanti ada Piala AFF. Tapi Piala Dunia yang match day ketiga nanti kan kita bahas lagi setelah setelah pertandingan-pertandingan terakhir nih. Ya, setelah pertandingan-pertandingan terakhir dari match day ketiga ini selesai, kita bisa lihat siapa yang lolos dari Asia. Nah, nanti kita akan apa ngobrol-ngobrol lagi sama. Kalau prediksi Bung Yuri kira-kira dari tim Asia Kalau saya melihat dari, ada tiga lah, ada tiga ya. satu, Yang pertama, satu. yang pertama saya rasa yang akan lolos Iran. Iran ya, karena Iran di pertandingan terakhir akan menghadapi Amerika Serikat yang secara mungkin masih lebih bagus Wales lah daripada Amerika Serikat ya kan. Itu satu, itu Iran Iran lolos. Insya Allah ya, insya Allah. Yang kedua, Arab Saudi. Karena kan Argentina sama Polandia baku hantam tuh ya kan, saling bunuh. Nah, sementara Arab Saudi akan menghadapi Meksiko yang secara level permainan juga yang nggak terlalu wah lah. Jadi saya rasa yang peluang paling besar lolos, yang prediksi saya, Iran, Arab Saudi, dan yang satu lagi Korea Selatan. Kenapa? Australia Eh, kalau saya. Australia ya, kalau saya Korea Selatan. Karena apa? Kalau Australia itu Ya. saya bilang berat karena apa? Karena kalau Australia terakhir ngelawan tim dinamit, lawan Denmark. Nah, itu agak-agak lah kalau menurut saya. Ini prediksi ya. Australia terakhir lawan tim Ya. dinamit Denmark kan. Jepang lawannya Spanyol. Spanyol belum lolos gitu kan. Denmark juga belum lolos. Jadi baku hantam mereka. Si habis-habisan. Kalau gue bilang Korea Selatan karena apa? Satu, Uruguay pasti akan mengalahkan Ghana nih. Karena Uruguay pasti bisa mengalahkan Ghana. Sementara Korea Selatan walaupun lawan terakhir mereka Portugal, cuman Portugal tuh udah lolos gitu. Pasti akan nyimpan kekuatan utamanya. Jadi ini kesempatan Korea Selatan nih, dengan menang 1-0, menang-menang tipis aja nggak apa-apa. Nanti tinggal berhitung. Ya oke, jadi seperti itu. Kalau menurut saya, Iran, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Kalau menurut Mandala gimana? Siapa aja kira-kira? Kalau menurut saya, eh, peluang terbesar itu tetap masih di Arab Saudi, ya karena secara mental dan semangat determinasi masih dipegang sama Arab karena dia tuan rumah. Qatar adalah basisnya Arab juga, jadi saya rasa semangat juangnya mereka jauh lebih tinggi karena ada pemain ke-12 itu tadi. Ya, Terus peluang keduanya mungkin baru ke Iran. Karena Iran sendiri masih menghadapi tim yang sebetulnya secara mental level. masih lumayan tidak terlalu berat gitu. Iya, Dan yang ketiga adalah mungkin Australia kalau menurut saya, bro. Karena apapun itu Australia dihuni oleh banyak pemain dari Inggris, Liga Inggris terutama. Jadi saya yakin Australia juga pasti akan baku hantam di situ. Dan yang keempat mungkin peluangnya ada di Korea Selatan. Baru setelah itu yang kelima ada di Jepang. iya betul. Seperti itu. Oke, Ini sip. hanya prediksi loh ya. Ya, Bisa nggak apa-apa. benar, bisa salah. Iya, nggak apa-apa. Ya, semoga semoga empat-empatnya bisa lolos, walau mustahil. Cuman ya itu, Ya, kita doakan saja. Pasti ada salah satu yang membuat keajaiban di situ. Atau ya, mungkin ya membuat mungkin dua atau uh,
atau 3 tim lah yang lolos lah ya. Insya Allah, Ya, insya Allah, mudah-mudahan. insya Allah. Sebagai orang Asia, Ya ya Asia, tetap mendukung sepak sebagai bola Asia. sebagai orang Asia kita jelas mendukung dari Asia. Karena apa? Biar jatahnya makin banyak ya kan? Biar Betul. jatahnya makin banyak. Oke, mungkin Tapi yang paling penting adalah pembinaan ya. ya nanti kita bicara itu nanti. Ini kan kita bicaranya lagi soal level Piala Dunia dulu nih. Nanti yang itu nanti ketika di timnas Indonesia nanti. Siap, 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 siap. Oke, Bro, terima Oke, kasih banyak ya Yud. udah join nih apa bareng kita nih. Terima kasih banyak udah Oh punya iya, nanti waktu. jangan lupa juga mampir ke channel saya di Soccer Zone ya. Oke, sip. Terima kasih banyak ya, Bro Mandala. Sampai ketemu lagi di Terima video selanjutnya kasih, Bro Yuri. Sampai ketemu setelah di setelah match day obrolan-obrolan ketiga nih. selanjutnya. Setelah match Oke, day siap. setelah match day ketiga kita bikin konten ini lagi, kita akan zoom lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kawan-kawan semua, mungkin itu saja dulu prediksi-prediksi kita dari tim Asia yang akan lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan, semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu lagi di video-video dan berita-berita selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.